Sahabat Kristus terkasih, kembali di dalam renungan di setiap hari Kamis. Jika pada minggu yang lalu kita telah bersama-sama belajar tentang pentingnya komunitas iman yang baik bagi pertumbuhan iman seseorang yang baru mengalami kelahiran baru. Sebab seperti yang kita renungkan bersama-sama, benih yang baik itu harus jatuh di lingkungan atau habitat yang baik. Sebagaimana anggur yang baru harus disimpan juga di kantong yang baru. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal 2 ayat 18 sampai 22 yang demikian firman-Nya. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa tetapi murid-murid-mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua. Lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Nah, sahabat Kristus, ketika kita memahami firman Tuhan ini, kita melihat bahwa ungkapan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bertujuan mencerahkan cara beragama orang-orang Farisi dan juga para murid Yohanes. Ini terjadi karena ada orang-orang yang mulai memperbandingkan tata cara berpuasa antara orang Farisi dan pengikut Yohanes dengan murid-murid Yesus. Bagi mereka yang ketat pada aturan dan tata laku kehidupan keagamaan, tentulah menganggap para murid Yesus terlalu bebas dan sak kepenake dhewe gitu ya. Sesuka-sukanya saja. Mereka suka-suka menjalankan ajaran agamanya. Nah, alih-alih mengatakan bahwa ajaran Yesus itu liberal dan tidak seperti yang diajarkan oleh agama leluhur mereka, mereka masuk menyerang Yesus dengan dalih pelecehan terhadap praktek puasa. Nah, mengapa para murid Yesus tidak berpuasa atau minimal seminggu 2 kali sebagaimana aturan orang Farisi? Nah, untuk menjawab hal tersebut, Tuhan Yesus mengambil 3 analogi yang sangat bernas dan tak terbantahkan. Nah, pada hari ini kita akan belajar poin yang pertama, yaitu inti dari kehidupan beriman adalah kegembiraan. Nah, sahabat Kristus, berpuasa adalah bagian dari iman atau laku spiritual yang harus dijalani dengan gembira. Berpuasa bukan sekedar menahan lapar dan haus dalam kurun waktu tertentu, tetapi juga latihan rohani untuk membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Nah, jika Tuhan sudah datang, maka yang terjadi adalah kegembiraan bin sukacita bersama dengan Tuhan yang dinantikan tersebut. Ibarat menyambut pesta pernikahan, maka semua orang yang hadir akan menyambut dengan gembira manakala mempelai itu datang. Mana ada di sebuah pesta pernikahan, kok orang-orang masih berpuasa? Bukankah ajaran Yahudi juga mengajarkan bahwa pernikahan adalah pesta besar yang harus dirayakan dengan tari-tarian, musik, makanan, dan juga anggur yang terbaik? Masak-memasak, bersih-membersihkan, dan dekor-mendekor, siap menyiapkan acara, undangan, mengundang tamu, bahkan gladi bersih untuk nyanyi-menyanyi, semuanya tidak lagi sebab acara pernikahan sudah dimulai. Nah, sekarang adalah waktunya bersukacita, begitu. Menari, berpesta, menikmati acara sambil makan, minum bersama sekenyangnya.
Nah, demikian pula dengan berpuasa. Semua itu adalah persiapan laku spiritual untuk hadirnya Sang Mesias yang digambarkan sebagai sang mempelai laki-laki. Nah, jika sang mempelai atau Mesias itu sudah datang, bukankah puasa harus dihentikan? Bukankah sekarang waktunya bersukacita menyambut kedatangannya? Itu yang hendak dikatakan oleh Tuhan Yesus kalau kita membaca dalam firman Tuhan tadi. Nah, sahabat Kristus, lewat jawaban Yesus kita bisa belajar bahwa kekristenan tentu tidak mengabaikan atau menjelek-jelekkan laku spiritual yang ketat, seperti yang diajarkan oleh hukum-hukum Taurat dan Yohanes. Itu semua baik dan memang diterima sebagai persiapan sampai datangnya masa anugerah melalui Yesus Kristus. Karena itu sekarang tiba saatnya kita bersukacita, menyambut anugerah keselamatan dengan riang gembira. Datang ke rumah ibadah dengan riang gembira, memberi persembahan dengan hati yang bersukacita, dan berpuasa dengan kesegaran jiwa serta menjalankan laku kebajikan dengan hati penuh syukur. Jadi kekristenan itu bukan kumpulan ajaran, etika, peraturan, dan hukum. Kekristenan adalah anugerah, momentum kehidupan yang penuh sukacita menyambut anugerah keselamatan. Sebab Kristus telah datang dan mengerjakan semua yang tidak bisa kita kerjakan dengan kemauan dan kecakapan diri kita sendiri. Kita dibenarkan oleh iman dan hidup dalam anugerah yang sangat besar. Mari kita bersukacita. Amin.